Baik, selamat sore pendengar di mana saja Anda berada, bersama dengan sahabat podcast Sukses Radio. Kembali berjumpa bersama Lili di kesempatan sore hari ini. Dan seperti yang Anda dengarkan ataupun Anda simak di kesempatan sore hari ini, Lili tidak sendiri. Pada podcast kita kali ini saya kedatangan tamu istimewa ya. Siapa lagi kalau bukan orang nomor 1 di jajaran 0403 Kodim Kabupaten Ogan Komering Ulu. Di sebelah kiri saya sudah hadir Bapak Komandan Kodim 0403 Kabupaten Ogan Komering Ulu, yakni Bapak Letnan Kolonel Periawan Rumawantine. Selamat sore nih Pak Hari. Selamat sore Mungkin Bu lebih Lili. panggil Pak Hari aja ya. Iya, selamat sore sahabat sukses. Saya Letnan Kolonel Infanteri Hari Feriawan Rumawatine. Saya Komandan Kodim 0403 Ogan Komering Ulu. Yang pada sore hari ini saya datang ke tempatnya Bu Lili untuk ngobrol-ngobrol dan memberikan informasi terkait dengan rekrutmen yang ada di TNI Angkatan Darat. Oke. Rekrutmen prajurit. Artinya kita akan berbincang seputar penerimaan nih. Ya, penerimaan betul, Bu Lili. Bagi para pemuda-pemuda Indonesia nih Pak ya, yang ingin menjadi bagian dari anggota TNI AD gitu. Betul. Kan. Oke Pak Heri, mungkin kesibukan Pak Heri sebenarnya Lili yakin cukup tinggi ya, aktivitasnya padat gitu kan. Tapi Ya. terima kasih sekali lagi Pak Heri sudah Sama-sama, Bu meluangkan Lili. waktu. Sama-sama kita Pak meluangkan Heri kalau waktu. nggak salah sudah hampir 2 tahun ya. Ya, saya kurang lebih bertugas di Kodim OKU ini 1 tahun jalan 7 bulan, 1 tahun 7 bulan. Oke, 1 tahun 7 bulan Ya. nih sahabat sukses ya. Senang dan alhamdulillah wilayah OKU aman Pak ya. Sampai dengan saat ini alhamdulillah aman. Tidak ada kendala. Iya, terkait kemarin kita pilkada secara serentak tidak ada gonjang-ganjing yang terlalu serius. Itu juga berkat kerjasama kami, termasuk masyarakat yang sudah dewasa, mengetahui artinya bagaimana menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik, sehingga semuanya ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Oke, tentu juga ditunjang dengan para anggota dan prajurit Bapak ya. Ya, kami kolaborasi Bu dengan seluruh elemen dan stakeholder yang ada di kabupaten ini. Kami agak sedikit extraordinary Bu, karena bukan hanya OKU, tapi kami ada OKU Timur dan OKU Selatan yang memang artinya harus 3 wilayah ya yang harus Kodim Bapak sampai 3 kabupaten. Ya. bawahi. Ini memang jangkauannya cukup luas sekali ini Pak Dandim ya. Lumayan Bu, kami berusaha memberikan pengabdian yang terbaik untuk menjaga stabilitas keamanan ya di wilayah kami. wilayah di Kabupaten Oku. Baik Pak Heri, langsung saja kita ke pokok permasalahan kita di kesempatan sore hari ini. Sebenarnya waktu kita cukup luas sih. Saya berikan waktu yang seluas-luasnya buat Pak Dandim lah ya. Walaupun sebenarnya bukan ini kali pertama saya berjumpa dengan beliau. Saya sudah sering kali berkunjung juga di Kodim untuk meminta suara beliau gitu kan, terus selalu ditayangkan di audio. Tapi kali ini kita dalam podcast kali ini kita berbincang sahabat sukses tentang seperti yang katakan beliau tadi, rekrutmen untuk bergabung menjadi bagian dari anggota TNI AD. Oke, sekilas Pak sebelum kita jauh-jauh gitu kan berbicara, apa saja sih sebenarnya syarat-syarat yang dibutuhkan gitu kan? Mungkin para pendengar kita atau juga para adik-adik kita yang bersekolah saat ini ingin mengetahui dan ingin menjadi bagian dari anggota TNI AD. Kira-kira seperti apa Pak? Ini ada beberapa syarat Bu, di mana syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh calon pendaftar ataupun calon apabila ada adik-adik kita ataupun ada warga negara yang berminat untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Itu yang pertama, yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Pasti itu. Harus pasti warga negara Indonesia. Dia tidak boleh, mungkin kalau dia ada keturunan tetapi statusnya sudah sebagai warga negara Indonesia. Statusnya, iya pernah beberapa tahun yang lalu itu Pak Hari ya. Itu menjadi satu sedikit polemik, akan tetapi secara hukum yang bersangkutan sudah merupakan warga negara Indonesia, sehingga yang bersangkutan bisa mengikuti pendidikan dan menyelesaikan pendidikannya sampai saat ini juga. Dan sekarang kalau tidak salah bertugas di Satuan Elit Angkatan Darat. Iya. Saya lupa namanya. Tapi anaknya emang cukup bagus ya. Terus yang kedua Bu, selain WNI, dia ini harus yakin dan percaya ataupun mungkin terhadap ideologi negara, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila ini dia tidak boleh
memiliki pandangan ideologi lain selain ideologi Pancasila. Nah, yang ketiga, secara sehat rohani dan secara fisik. Kalau rohani ya jelas artinya secara mental yang bersangkutan itu sehat. Kalau secara fisik, kita memiliki beberapa fisik kriteria tertentu bagi calon-calon prajurit ini untuk dilaksanakan. Kalau di kami kita biasa menyebutnya werving, ataupun werving adalah pola rekrutmen yang dilaksanakan di TNI. Oke, kalau secara fisik mungkin kita akan berbicara tentang apakah ada standar yang harus dipenuhi begitu Pak Komandan? Betul Bu. Jadi ketika berbicara kesehatan secara fisik, itu ada yang pertama tinggi Bu. Tinggi berapa? Minimal 160 cm. 165? Ya, 160. Oh, 160 untuk? 160 cm. Itu untuk calon prajurit TNI Angkatan Darat. Ya kan? Nah, terus dia secara fisik ini tidak ada penyakit-penyakit bawaan. Termasuk di dalamnya pasti penyakit menular ya Bu. Iya. Nah, tidak ada penyakit. Kalau kena TBC nggak bisa berarti Pak Heri ya? Iya, tidak bisa Bu, karena dalam pelaksanaan rekrutmen ini itu bukan cukup ketat tapi sangat ketat. Jadi di sini Angkatan Darat, ya, TNI juga secara umum itu melaksanakan seleksi ini betul-betul secara ketat. Jadi ada hal-hal yang kecil, contohnya gigi bolong ataupun gigi hilang yang masih ini bisa dikena status kesehatan. Status kesehatan ini akan mempengaruhi nilai kesehatan fisik secara umum, termasuk juga bentuk badan, tulang belakang, apakah skoliosis atau tidak, termasuk juga sampai dengan bentuk kaki, apakah dia X atau dia O, itu dengan margin-margin tertentu yang masih artinya bisa ditolerir, tetapi kalau ada yang lebih baik, pasti diambil yang lebih baik, yang tidak memiliki kaki yang ini kan, contohnya seperti itu. Termasuk juga kalau di kaki juga ada yang namanya kaki rata atau flat duck, fleet, kaki foot fleet atau duck fit. Biasa kita bilang yang tidak ada lengkungan gitu kan Pak. Itu juga akan berpengaruh kepada nilai kesehatan. Nah, apalagi yang terkait dengan masalah mata. Mata ini penting lah. Sangat penting Bu, karena ada beberapa juga saya pernah mengikuti kegiatan werving ini, jadi menjadi pengawas itu ketika saya berdinas di satuan lain, itu ada yang namanya buta warna parsial, yang kayak gitu-gitu kan. Kalau secara kasat mata, oh secara fisik ini bagus nih anak nih. Iya, tapi dipandang seperti tidak ada apa-apa gitu kan. Ketika dia dilaksanakan pemeriksaan kesehatan secara detail, ternyata ada termasuk ya USG, ada ya pernah beberapa juga yang bentuk ginjalnya mungkin kurang aneh, tidak normal bisa dikatakan. Akhirnya akan mempengaruhi juga nilai kesehatan. Nah, kayak gitu-gitu kan tidak bisa ada secara kasat mata, harus melalui pemeriksaan yang spesifik. Lebih intens lagi berarti. Betul. Ya. Nah, itu kesehatan Bu. Itu secara fisik mungkin yang sudah Bapak jelaskan nih bagi adik-adik maupun pendengar yang ada di rumah ya, sahabat podcast Sukses Radio, bahwa sebenarnya kalau kita memiliki fisik yang kuat, kemudian tidak ada gangguan, kita bisa mendaftar menjadi bagian dari anggota TNI AD ya. Yang jelas seperti kata Pak Komandan, asal giginya jangan hilang dan bolong aja gitu kan. Hilang, bolong tidak masalah, hanya harus ditreatment. Harus ditreatment. Kalau bolong bolong harus ditambal. Tambal gitu Pak, boleh ya. Kalau hilang mungkin nanti bisa konsul ke kesehatan. Ditambal gigi juga berarti ya, kan? bisa juga dibuat seperti itu. Terus seperti kayak ada juga di dalam kesehatan satu lagi masalah gigi itu Bu, kadang-kadang ada namanya ada open bite, cross bite, itu juga akan berpengaruh itu Bu. Ya, itu istilah-istilah kesehatan mungkin ini, yang harus mungkin anak adik-adik juga harus tahu sebenarnya. Tapi itu semua bisa diinikan kalau dari jauh-jauh hari memang dipersiapkan. Termasuk juga satu lagi Bu, tadi persyaratan umum adalah usia Bu. Usia batas sampai berapa nih? Minimal itu 18 tahun, maksimal
22 tahun 22 sebelum pembukaan pendidikan. Oke. Jadi kalau misalnya pembukaan pendidikan tanggal 1 Februari besok, nah sebelum tanggal 1 Februari 1 Februari dia sudah berusia 22 tahun, berarti itu dianggap gugur. tidak bisa Tidak berarti bisa. Pak Hari ya. Nah, itu usia. Oke, artinya usianya maksimal 22 tahun. Kalau sipil itu sampai 35 kalau nggak salah. Oke Pak Nadiem, itu kalau kita berbicara tentang kesiapan fisik ya untuk menjadi anggota bagian dari TNI AD. Kemudian lanjut, adakah ketika kita ingin bergabung ada persyaratan misalnya dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan juga oleh adik-adik kita? Pak? Oh betul Bu, yang dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan otomatis mulai dari pendidikan awal. Pendidikan awal ini mulai dari TK mulai dari TK. Kalau saran kami dari TK mulai disiapkan, TK, SD, SMP dan SMA itu harus dipersiapkan karena dari situ akan dilihat bagaimana perkembangan pola pendidikannya yang bersangkutan, ya termasuk juga nilai ujiannya ada standar tertentu dan setiap tahunnya berbeda Bu. Iya. Melihat rata-rata Karena melihat nasional. seperti beberapa tahun kemarin itu Pak Heri kita tidak ada ukuran name. Iya. Karena hanya ada ijazah gitu saja, kan. ya, betul. Kalau beberapa di zaman saat saya itu ada tersendiri nilai name. Iya. Jadi kalau misalnya name-nya mencapai 40 sekian itu bisa masuk biasanya seperti itu. Nah, untuk saat ini seperti apa Pak? Untuk saat ini itu ada beberapa ini Bu. Bagi lulusan tahun sekian, itu yang masih ada name, itu name-nya diperhitungkan. Tapi bagi yang adik-adik yang sekian, nilai yang ada di dalam ijazah itulah yang dihitung. Oke, artinya ada di situ tentukan tentang ambang batas kelulusan para adik-adik ya. Betul. Oke, artinya jangan takut adik-adik yang tidak memiliki name ya. Ada, Jadi ya, bisa artinya gitu yang penting kan. nilainya masuk di kategori standar, gitu lah, di standar. sehingga bisa dilihat. Artinya secara administrasi itu bisa memenuhi persyaratan dan bisa direkrut bergabung menjadi prajurit. Oke. Kemudian Pak Heri mungkin kita langsung lanjut aja ya, karena mengingat waktu kita. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang kesiapan fisik yang harus diperlukan, kemudian kesiapan dokumentasi. Nah, ketika kita sudah persiapkan itu semua, adakah tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan? Tahapan seleksi itu dimulai dari seleksi administrasi. Ketika tadi yang disebutkan sama Ibu Lili juga bahwa kelengkapan administrasi itu bukan hanya rapot saja Bu, termasuk surat izin orang tua itu ada, terus nanti surat kelakuan baik, surat kelakuan baik, udah itu surat KTP jelas, KTP. Termasuk ada dari beberapa kecamatan itu ada mengeluarkan seperti surat keterangan, kalau tidak salah. Ya, surat keterangan yang pokoknya artinya nanti itu semua akan disebutkan dalam persyaratan apabila nanti pola pendaftaran sekarang kan langsung online Bu. Iya, nah di situ nanti online. Persyaratannya apa saja yang harus dilengkapi. Nanti, sudah langsung di sana. Langsung dilihat di situ dan nanti datang ke titik pendaftaran untuk melaksanakan pendaftaran. Oke. Mungkin langsung saja kita ke proses kesehatan ini. Kalau menurut Lili sih untuk menjadi seorang anggota militer yang kuat, yang tentunya memang tugasnya tidak bisa dikatakan ringan gitu Pak Komandan ya. Otomatis kita harus memiliki dasar fisik yang kuat gitu kan. Ketika kita berbicara tentang kesehatan di TNI, itu kesehatan seperti apa saja sih yang paling spesifik yang menjadi otoritas gitu bagi para adik-adik kita supaya mereka juga bisa menjaga nih Pak, saya harus seperti ini, seperti itu gitu kan. Iya Bu. Terima kasih Bu Lili. Jadi tadi saya lanjutkan pola rekrutmen itu ada beberapa tahap. Begitu administrasi lulus, nanti dicek masalah kesehatan. Kesehatan itu biasanya ada 3 tahap Bu. Apa saja kesehatan Pak? Pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dalam kesehatan ini sebenarnya dari kita ini memprioritaskan orang ini betul-betul perfect secara kesehatan. Jadi baik mulai dari rambut sampai ke ujung kaki itu harus betul-betul dalam kondisi yang jadi targetnya itu kalau kita bilang kesehatannya berada pada posisi K1 atau kesehatan 1 di mana yang bersangkutan ini memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan oleh TNI untuk bergabung menjadi prajurit. Jadi
yang perlu dijaga ya semuanya. Semuanya berarti. Semuanya. Jadi dengan menjaga kesehatan juga sebenarnya mengajarkan kita untuk berbuat baik. Betul. Berbuat disiplin dan berhubungan baiknya. Termasuk kesehatan jiwa, Bu. Nah, kesehatan jiwa ini kan berpengaruh pada keseharian kita. Kalau kita kesehatan jiwanya ataupun mungkin pola hidupnya kita agak urakan ataupun mungkin tidak teratur dan sebagainya, itu akan berpengaruh kepada kesehatan jiwa dan kesehatan psikis. Nah, itu juga akan berpengaruh. Kesehatan itu nanti ada kesehatan satu, kesehatan jiwa. Nah, setelah kesehatan ada tes fisik, Bu, kesegaran fisik. Kesegaran fisik ini di mana adik-adik ini akan dites mulai kesegaran jasmaninya, termasuk juga ada yang baru ini adiraga, Bu ya, khusus untuk akademi militer. Akademi militer ya, itu ada adiraga, ada psikologi lapangan, itu juga dites segala macam. Nah, itu artinya secara fisik juga harus prima, karena primanya fisiknya seorang prajurit akan berbanding lurus dengan kinerja yang bersangkutan. Karena kalau tidak punya mental yang bagus, pasti ya otomatis efek kedepannya gitu, Pak Heri ya. Fisiknya bagus, otomatis mentalnya bagus. Insya Allah, Pak ya. Pak Heri, jangan dijawab dulu, kita cut sebentar. Setelah yang ini jangan kemana-mana, tetap terus bersama kita dalam bincang-bincang istimewa kita sore hari ini. Oke, sahabat podcast Sukses Radio, masih bersama Lili di kesempatan sore hari ini. Kita lanjut lagi nih Pak Heri ya. Iya, Bu Lili. Kalau tadi seperti yang Bapak jelaskan, ternyata kalau untuk menjadi bagian dari TNI AD itu nggak susah-susah amat gitu lah ya. Yang penting kita punya fisik yang kuat, mental yang kuat, yang harus dijaga gitu kan. Dan kita masih berbicara tentang kesehatan untuk bergabung di bagian TNI gitu kan. Kira-kira Pak, standar gitu kan, berbicara hal tentang standar. Kalau tadi memang sih Bapak sudah jelaskan tentang kesehatan yang harus dari ujung rambut sampai ke ujung kaki gitu kan. Tapi secara kestandarisasian gitu kan, kesehatan seperti apa? Mungkin boleh Bapak ceritakan. Oke, baik. Kalau standar kesehatan itu kalau dari mulai kita bicara kepala dulu ya. Dari mata itu yang diharapkan status kesehatan satu adalah yang tidak memiliki visus ataupun tidak memiliki ini minus dan plus ataupun kriteria khusus terkait dengan ini. Jadi artinya mata ini normal, tidak ada gangguan. Benar-benar berarti sehat. Sehat, gitu, termasuk juga turun ke hidung. Di situ jelas pasti ya hidung tidak memiliki seperti polip ataupun sinusitis dan ada gangguan ataupun ketidaknormalan dalam penciuman gitu ya, kan. segala macam itu di hidung. Terus kesehatan mulut. Mulut termasuk di dalamnya ya gigi tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Kalau mulut ini tidak ada gangguan, baik itu di lidah, di rongga-rongga mulut dan sebagainya sampai dengan ke tenggorokan, gitu kan. Nah, lari ke telinga, telinga itu ada tesnya juga, mulai dari dilihat secara visual oleh dokter spesialis THT, dan juga kita biasanya diperintahkan ataupun diminta untuk mendengarkan suara pada frekuensi tertentu. Di situ akan melihat apakah kita memiliki gangguan pendengaran atau tidak. Yang mungkin ya kalau kami tentara efektif ini beberapa kali melaksanakan tes seperti itu. Kami terbiasa ya kalau mendengarkan suara-suara dari frekuensi-frekuensi tertentu. Ada suara dalam frekuensi tertentu yang mungkin tidak bisa didengar oleh kita, hanya bisa mungkin seperti halnya ultrasonik mungkin ya, mungkin ya seperti ya bisa didengar cuman oleh harus dengan alat gitu kan ya, atau binatang seperti anjing, kelelawar dan sebagainya. Nah, itu kalau di situ nanti ada tesnya kesehatan terkait dengan yang ada di atas dulu. Lari ke bawah seperti jantung ini besar atau tidak, otomatis itu kan dilaksanakan USG dan ada tes ini paru-paru juga akan dilaksanakan pengetesan bagaimana kapasitas VO max dari paru-paru tersebut. Jadi kalau bisa jangan merokok.
Oh, karena itu larangannya nih Pak akan Hari cukup ya. berpengaruh. Ya, kalau Berarti bisa catatan jangan- penting tidak boleh merokok mulai dari sekarang berarti ya, adik-adik. pokoknya harus betul-betul dijaga kesehatannya karena Iya. kita mau merekrut ini yang betul-betul Sehat jasmani gitu ya, kan. memiliki nilai yang Rohani. kesehatan yang sangat baik. Baik. Nah, lari lagi sampai dengan kaki tadi yang saya sampaikan, kaki ini tidak memiliki kelainan, tangan juga tidak memiliki kelainan, sampai dengan apa namanya, pokoknya ujung kaki tadi lah saya sebutkan flat feet ataupun dark feet itu akan mempengaruhi kepada ini apa namanya penilaian terhadap kesehatan. Tapi yang paling signifikan saya rasa semuanya penting kalau kesehatan itu. Jadi diusahakan semuanya sehat gitu kan. Jaga kesehatannya. Artinya bisa diatur mulai dari sekarang adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan dan menyaksikan podcast kita ya. Silakan pelihara tubuhnya gitu kan, fisiknya, makanannya mulai dari sekarang. Karena tidak sembarangan untuk menjadi seorang anggota TNI AD yang gagah gitu tampilnya, memang dasarnya juga harus berkualitas gitu kan Pak Komandan. Bukan hanya postur tampilan saja, tapi dalamnya juga pun harus kuat berkualitas gitu kan. Baik, masih di seputar kesehatan Pak Heri, kira-kira nih Pak Heri, adakah sebuah penyakit gitu kan yang memang tidak bisa ditolerir oleh katakanlah para perekrut anggota TNI AD, walaupun misalnya dipastikan sehat gitu kan, ada nggak bisa membuat seorang siswa itu tidak bisa lolos atau diloloskan gitu, ceritanya seperti apa? Itu semua tergantung pemeriksaan kesehatan. Karena kalau secara tadi saya sampaikan secara kasat mata kita melihat orang ini bagus nih, badannya bagus, fisiknya kuat dan sebagainya. Ternyata ada seperti jantungnya bengkak ataupun mungkin paru-parunya kecil ataupun tidak sesuai dengan manusia pada umumnya normal. Itu pasti akan mempengaruhi ini ya. Artinya pemeriksaan kesehatan yang detail dan signifikan itu untuk mencari apakah ada kelemahan atau tidak. Dan beberapa dalam kegiatannya beberapa orang juga gugur karena ya tadi itu ada yang jantungnya bengkak, limpanya bengkak, ada batu di ginjalnya tapi tidak terasa, ada batu di empedunya tapi tidak terasa, yang seperti itu. Maka dari itu kalau dilihat dari segi kesehatan, bagusnya apabila ingin menjadi prajurit dari jauh-jauh hari sering melaksanakan general check up untuk memeriksa apakah ada kelainan terhadap atau tidak tubuh yang artinya di dalam ini diperlukan ya Pak Heri ya, pemeriksaan lebih detail lagi yang dilakukan oleh dokter, dan itu pasti dan Lili yakin bahwa tim kesehatan dari TNI AD itu juga sudah dilengkapi kan dengan alat-alat yang bisa memastikan pelamar ini tidak bisa gitu kan, pelamar ini semuanya sehat secara mental seperti itu. Baik Pak Heri, kalau tadi kita sudah panjang lebar berbicara tentang kesehatan yang menjadi, kalau saya nilai ini adalah sebagai dasar gitu Pak ya, sebagai dasar bagi seorang pemuda untuk bergabung di TNI AD. Kemudian kita merut ke belakang, katakanlah kita sudah diterima gitu kan menjadi bagian dari TNI AD, tentu ada pendidikan gitu kan, pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan. Nah kira-kira jenis pendidikan dan pelatihan seperti apa yang akan diberikan kepada para pemuda yang dinyatakan lolos gitu kan, dinyatakan diterima untuk menjadi prajurit? Oke, Ibu. Jadi kalau di kita nih ada 3 strata. Strata ini yang pertama Tamtama, ada Bintara, ada Perwira. Nah, rekrutmen yang dilaksanakan oleh TNI, dalam hal ini TNI Angkatan Darat, itu ada rekrutmen Tamtama, ada rekrutmen Bintara, dan ada rekrutmen Perwira. Dan untuk saat ini adalah rekrutmen untuk ada Tamtama dalam waktu dekat ini, Bintara juga, tidak lama setelah Tamtama, termasuk juga dari Akademi Militer, nanti ada Taruna Akademi Militer. Oke, ini artinya Tamtama ya? Ya, ini Tamtama. Tamtama setelah nyatakan lolos seperti apa Pak? Nanti kalau untuk pendidikan Tamtama ini, kalau di wilayah kami, di Kodam 2 Sriwijaya, akan dilaksanakan pendidikan pertama, ataupun basic training, yang akan diselenggarakan selama 3 bulan di sekolah calon Tamtama. Kalau di sini,
posisinya ada di Lahat. Oh, di Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat. Nah, di situ akan dilaksanakan pendidikan selama 3 bulan. Setelah pendidikan dasar selama 3 bulan, mereka bisa melewati pendidikan dasar tersebut, dinyatakan lulus, mereka akan dibagi per kecabangan ataupun per korps. Ada nanti yang masuk infanteri, ada yang masuk kecabangan mungkin kavaleri, ada zeni, ada pokoknya ada di 15 kecabangan yang di TNI Angkatan Darat. Itu nanti akan diarahkan ke sana untuk melaksanakan pendidikan lanjutan. Sesuai dengan kecabangannya mereka masing-masing. Ini berarti di Lahat merupakan sebuah pendidikan atau pelatihan dasar nih gitu kan bagi para anggota yang diterima atau dinyatakan lolos gitu Pak Heri. Untuk Tamtama dengan Bintara ada di Lahat. Ada di Lahat ya. Kalau perwira ada, kalau yang langsung jadi perwira ini hanya ada 1 di Akademi Militer. Akademi Militer di Akmil ya. Oke, Pak Heri, ketika dikatakan ada pendidikan dan pelatihan, kira-kira boleh dong kasih bocoran apa saja yang diajarkan gitu kan kepada para prajurit baru gitu kan sebagai dasar mereka? Ya, yang diajarkan dalam pendidikan itu yang jelas artinya dasar-dasar kemiliteran, mulai dari seperti contohnya peraturan baris berbaris, aturan dia bagaimana ketika melaksanakan dinas garnisun itu diajarkan, terus tata upacara militer, contohnya seperti itu, peraturan penghormatan militer yang dasar-dasar, artinya nilai-nilai keprajuritan dasar yang harus dimiliki, termasuk peraturan urusan dinas dalam, itu semua diajarkan dalam pendidikan dasar tersebut dan diberikan secara signifikan dan berulang-ulang. Setelah itu juga ditambahkan lagi kemampuan dasar prajurit seperti menembak, bertahan hidup di berbagai macam tempat dan medan, terus ketahanan fisik, itu semua diajarkan di situ sesuai dengan program pendidikan standar bagi prajurit TNI AD, dan standarnya ini seluruh Indonesia itu sama. Bagi setiap strata tadi, Tamtama modelnya seperti ini, Bintara seperti ini, perwira seperti ini. Artinya setiap jenjang itu berbeda ya, dengan metode-metode pengajaran yang diberikan. Begitu kan Pak Heri ya. Artinya memang itu tadi mengapa bahwa kesehatan menjadi modal dasar, karena di sini diberikan pelatihan dan pendidikan lebih lanjut. Baik, kita berbicara mungkin di TNI, tidak hanya di sipil juga nih Pak Heri ya. Di TNI juga ada perkembangan tentang karir gitu kan, atau tentang pangkat lah ya katakanlah. Nah, ketika seorang prajurit sudah bergabung di TNI AD, kira-kira bagaimana sih Pak mereka harus mengembangkan agar mereka bisa meningkatkan karir mereka seperti itu? Tadi saya sampaikan bahwa ada 3 strata di kami, ada Tamtama, Bintara, perwira. Kalau Tamtama ini mereka harus bisa bertugas dengan baik sesuai dengan tugasan jabatannya, akan mendapatkan penghargaan untuk mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi ketika dia bertugas dengan baik. Itu ada secara periodik, ya kan. Nanti pada level tertentu, pada masanya apabila sudah memiliki persyaratan ataupun eligible, dia akan melaksanakan seleksi lagi untuk naik ke jenjang Bintara dari Tamtama, ya kan. Nah, nanti diseleksi lagi seperti orang mau mendaftar prajurit ini. Diseleksi kesehatannya bagaimana sampai dengan psikologi, tes akademik sebagainya. Kalau begitu dia lulus dari Tamtama ini akan menduduki ataupun melaksanakan pendidikan Bintara, ya kan. Artinya kalau di sipil itu katakanlah penyesuaian mungkin ya Pak Heri ya. Pendidikan selama kurang lebih 3 bulan dia dididik, itu menyandang pangkat nanti sersan 2 menjadi seorang Bintara. Demikian juga Bintara, apabila dia lulus jadi Bintara, dia menjalankan tugasnya secara periodik, kenaikan pangkat akan mendapatkan dari kehormatan dari negara. Kenaikan pangkat tadi itu pada level tertentu nanti ada persyaratan khusus untuk dia bisa mengikuti seleksi untuk menjadi seorang perwira gitu ya, kan. Perwira baru nanti dia sekolah jadi seorang perwira. Demikian juga perwira. Kalau perwira itu begitu dia lulus, dia letnan 2,
Letnan 1, naik kapten, ada pendidikan lanjutan untuk ke level mayor. Dari level mayor untuk menjadi letnan kolonel ada pendidikan namanya sekolah staf dan komando. Sampai dengan level letkol nanti untuk meraih pangkat tertentu menjadi kolonel, untuk mendapatkan promosi jabatan ada namanya sekolah staf dan komando gabungan di TNI, Sesko TNI. Terus sampai berjenjang sampai mendapat pangkat jenderal. Pangkat tertinggi itu adalah pangkat jenderal bintang 4 gitu ya. Kita doain nanti Pak Dandim ya. Amin. Terima kasih. Salah satu, nggak apa-apa Pak. Siapa tahu di doa kita ya dari Sukses Radio. Akan bertemu lagi nanti. Pak Heri ketika menjadi seorang Panglima TNI gitu kan. Lanjut mungkin ke pertanyaan yang berikutnya Pak, tentang karir masih kita berbicara ya. Kalau tadi syarat-syaratnya seperti kata Bapak bahwa ada penyesuaian dari tingkatan tama, artinya bersekolah lagi gitu kan. Menjadi bintara juga bersekolah lagi untuk menjadi seorang perwira, dan begitu pun dengan perwira gitu kan, tetap selalu mengenyam pendidikan. Benar kata pepatah bahwa ilmu itu harus selalu dicari dan dikembangkan sampai kemanapun gitu kan. Tidak habis masa gitu Pak Heri. Betul. Oke, mungkin sebelum kita ke pertanyaan, Pak Heri punya cerita gitu kan? Ya, saya kebetulan saya lulusan Akademi Militer tahun 2003, Bu. 2003, Akmil 2003. Ya, saya tahun lulusnya 2003, saya masuk pendidikan awal di Akademi Militer itu tahun 2000. Di situ kami menjalani pendidikan selama kurang lebih 3 tahun di Akademi Militer. Setelah lulus, saya melaksanakan pendidikan dasar kecabangan, kemudian korps saya infanteri. Saya melakukan pendidikan di Bandung. Setelah pendidikan di Bandung, saya bertugas sebagai danramil. Setelah itu saya masuk di satuan tempur sebagai komandan peleton di jajaran divisi infanteri 2 Kostrad pada saat itu. Terus sampai dengan level kapten saya masih di Kostrad, Bu. Saya mengikuti pendidikan lanjutan perwira 2. Nah, itu begitu saya lulus seleksi pendidikan perwira 2, saya berdinas di Jakarta sebagai kasih di Brigif 1 pengaman ibu kota di Kodam Jaya. Itu pada pangkat mayor saya. Di situ setelah saya beberapa kali bertugas, saya ada promosi, saya waktu itu pindah ke Pusat Kesenjataan Infanteri di Bandung. Saya melaksanakan pendidikan sekolah staf dan komando Angkatan Darat di Bandung. Itu memang kalau dari mayor akan menduduki jabatan letkol itu harus melalui pendidikan sekolah staf dan komando. Harus itu diajarkan beberapa artinya untuk menyesuaikan dengan tantangan tugas yang akan dihadapi gitu kan, Bu. Dari situ saya bisa mendapatkan artinya beberapa kali promosi jabatan. Setelah lulus Sesko itu saya berdinas di Kodam 5 Brawijaya, Bu, di Surabaya. Itu saya mendapatkan promosi menjadi komandan batalion di divisi infanteri 3 Kostrad di Makassar. Di 433 baru saya pindah dari Makassar saya pindah ke Palembang kurang lebih 7 bulan, baru saya pindah ke Batu Raja. Promosi juga sebagai seorang Dandim. Di Batu Raja 1,7 bulan ya. Tapi itu senang rasanya nggak Pak Dandim jadi warga Batu Raja? Saya selalu senang dimanapun berada. Baik, sahabat sukses, kita lanjut ke topik kita. Tadi Bapak bercerita bahwa ada penyesuaian atau sekolah lah ya dari Tantama ke Bintara ke Perwira sampai ke Jenderal. Kira-kira itu membutuhkan tentu proses dan waktu, Pak Heri. Nah, kira-kira berapa lama nih Pak bisa mengikuti dengan jenjang seperti itu? Kalau di Perwira itu untuk melaksanakan pendidikan seleksi pendidikan lanjutan Perwira 2. Perwira 1 dan 2 kalau sekarang ya. Tapi kalau saya dulu langsung Perwira 2 itu kurang lebih saya hampir 10 tahun bertugas. 10 tahun masa bertugas itu saya mengikuti pendidikan pengembangan umum namanya. Di Kelapa 2 di Pusat Senjataan itu untuk promosi mendapatkan jabatan golongan 6 atau mayor. Nah, itu kurang lebih 10 tahun. Dari situ saya dari 2013 kurang lebih berjalan 4 tahun itu sudah bisa mengikuti pendidikan sekolah staf dan komando. Itu 4 tahun jadi posisi pangkat mayor, itu bisa menduduki atau eligible memenuhi persyaratan untuk diajukan mengikuti pendidikan sekolah staf dan komando. Kalau kami di Perwira. Nah, untuk setelah
Sesko ini beberapa kali jabatan. Nah, jabatan itu ada lagi nanti untuk pengembangan karir itu ada statusnya promosi, mantap 1 dan mantap 2 seperti itu. Ada waktu dan prosesnya Ya, berarti Pak Heri ya. Tamtama itu mayoritas dari satu pangkat dari contohnya prajurit 2, prajurit 1 kurang lebih 4 tahun. 4 tahun jaraknya, Pak. Kalau Bintara itu sersan 2 ke sersan 1 kurang lebih 5 tahun. Artinya dengan waktu katakanlah 4 dan 5 itu baru bisa berproses itu kenaikan pangkatnya. Termasuk letnan 2 ke letnan 1 itu juga 4 tahun. Ya kan kalau di sipil itu rata-rata 4 tahun kan. 4 tahun. Mereka bisa naik pangkat lah katakanlah. Baik, mungkin kita di sesi terakhir Pak Heri kita juga perlu mengulik mungkin tentang sisi humanis kehidupan seorang prajurit TNI. Ya, ini menarik loh. Karena banyak sekali masyarakat terkadang kalau nggak tahu kedalaman anggota TNI itu agak bukan takut sih sebenarnya, mereka terlalu segan gitu kan. Tetapi kita kalau sudah berbicara atau berdekatan dengan anggota TNI ternyata asik-asik aja gitu loh, Pak. Ya, memang kita juga semua manusia, Bu. Oke, langsung saja Pak Heri di season akhir kita, kira-kira ada nggak sih peraturan-peraturan yang harus diterapkan gitu kan oleh seorang prajurit TNI dalam kehidupan pribadinya? Kalau kehidupan pribadi ini saya rasa kita semua manusia sama, Bu. Jadi kalau kami berusaha profesional, prajurit berusaha profesional. Ketika di bertugas kami seperti apa, ketika kita di rumah seperti apa. Kalau bertugas hierarki jelas kalau di kami, ya, ada atasan, ada bawahan, ada perintah harus dilaksanakan. Nah seperti itu. Senior junior masih berlaku begitu ya? Jelas, tentara itu tidak bisa lepas dari sistem itu. Kalau hierarki tidak tegak lurus ataupun tidak bisa ditegakkan, otomatis sistem yang ada di kita ini tidak bisa berjalan dengan baik, ataupun mungkin setiap pelaksanaan tugas apa yang menjadi sasaran tidak bisa tercapai, seperti itu. Tinggal dibuat sistem hierarki. Tapi kalau di rumah ya kita berlaku sebagai orang biasa. Kalau saya sebagai orang tua, ya saya mengarahkan anak-anak saya. Sebagai suami saya juga ya biasa seperti kehidupan orang normal yang lainnya. Artinya humoris gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Kita karena kan di mana kita hidup, disitulah kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Harus bisa betul-betul bisa. Termasuk juga beda ketika bertugas di satuan operasional, satuan tempur dengan satuan komando kewilayahan pun pola kepemimpinan yang diterapkan itu juga beda. Hubungan saya dengan rekan-rekan prajurit saya juga mungkin berbeda, tidak seperti mungkin di sana, karena kami di sini lebih banyak diharapkan harus bisa bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan rakyat untuk mencapai tugas dari satuan kami. Baik, karena seperti motonya TNI itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pak Heri. Baik Pak Heri, terakhir nih pertanyaan Lili mungkin ya, dan nanti ada satu juga pertanyaan akan Lili katakan. Kita berbicara katakanlah tadi bahwa hidup seorang anggota TNI juga harus selalu humanis dan humoris gitu kan, baik kepada keluarga dan kepada masyarakat, karena ini adalah pelindung rakyat yang sejati gitu kan, bisa katakan seperti itu. Kemudian setelah anggota prajurit sudah bergabung, kira-kira Bapak bisa berbagi dong tentang apa saja sih hak dan kewajiban gitu kan bagi para prajurit anggota TNI AD? Kalau prajurit ini kewajibannya pertama, Bu. Kewajibannya ya melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Kami ini punya sumpah, kami punya santi aji, santi karma, itu yang menjadi dasar kami sebagai seorang prajurit. Intinya kalau prajurit itu berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, karena sumpah kami ini yang mengambil dah negara. Ya, kalau bagi kami, apapun itu siap kami berikan bagi negara. Beberapa kali juga saya yakin rekan-rekan saya yang di Kodim ini mayoritas mereka sudah pernah merasakan tugas operasi. Tugas operasi ini
luar biasa menurut saya untuk mengasah kita menjadi seorang prajurit yang betul-betul bertanggung jawab baik pada diri kita maupun bagi lingkungan kita. Baik. Jadi kewajibannya itu tadi Bu, harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Sebaik mungkin dan bertanggung jawab tentunya Pak Heri ya. Nah, kalau hak-haknya Bu yang diterima ini Mungkin ada berita menggembirakan gitu kan? ya kalau hak-haknya jelas kita juga diberikan kesejahteraan oleh negara. Iya. Kita diberikan gaji, kita diberikan kesempatan untuk cuti, kita juga mendapatkan asuransi dari pemerintah melalui rumah sakit walaupun memang BPJS, tapi kita kan punya rumah sakit sendiri Bu, tentara Bu. Oke. Seperti di sini kan ada rumah sakit Dr. Nusmir itu. Apabila kita tidak pernah berharap, tapi ketika sakit negara juga mengurusi kita Bu. Oke. Ada pelayanan berarti Pak ya? Ya, itu ada pelayanan khusus bagi prajurit, termasuk juga ketika dalam pelaksanaan tugas ini juga kami mendapatkan perlengkapan seperti baju dinas, perlengkapan kita sehari-hari, seperti itu Bu. Oke. Dan kabarnya dengar-dengar kemarin Pak, Panglima menaikkan remunerasi. Ya. Itu berita yang menggembirakan bagi anggota TNI yang bergabung ya. Oke. Baik, terakhir mungkin pertanyaan saya Pak Heri, kalau tadi kita berbicara tentang perekrutan, tentang rekrutmen, adakah perubahan jadwal yang saat ini Pak untuk penerimaan rekrutmen sekarang? Perubahan jadwal sampai dengan saat ini untuk Tamtama Bu, itu sampai dengan bulan Maret. Bulan Maret itu nanti bisa terakhir pendaftaran. Pendaftaran ini bisa dilihat melalui pendaftaran online kami yang ada di situs-situs milik TNI terkait dengan rekrutmen prajurit. Itu ada di situ, tanggalnya juga sudah tertera di dalam situs tersebut. Apabila ingin mendaftar sebagai seorang prajurit, silahkan mendaftar melalui online dan melihat persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dalam situs tersebut. Oke, berapa kira-kira Pak? Bapak tadi mengatakan bahwa tidak hanya satu wilayah Oku saja, tetapi Oku Timur, Oku Selatan, dan Oku. Kira-kira untuk 3 kabupaten komposisi gitu kan, yang harus Bapak perjuangkan, yang bisa diterima lah gitu kan, untuk jatah yang Bapak pimpin saat ini. Ya. Kalau jatah ini kami Kodim tidak memiliki jatah Bu, tetapi kami berusaha merangkul adik-adik yang memiliki keinginan untuk menjadi prajurit dengan membantu mengarahkan. Seperti yang Ibu lihat juga mungkin di Kodim juga ada pembinaan bagi adik-adik kita yang berkenan untuk menjadi prajurit, itu kita latih dan kita siapkan. Tetapi hasil dari rekrutmen itu tadi itu berdasarkan dari beberapa prajurit ataupun beberapa calon ini yang memenuhi persyaratan. Jadi setiap tahun itu mungkin ada kuotanya masing-masing. Kalau tahun ini mungkin cukup banyak karena ada beberapa pembentukan satuan baru. Ya, kalau jumlahnya secara spesifik saya kurang belum diketahui secara pasti ya, gitu kan. Tapi yang jelas untuk rekrutmen tahun ini itu cukup banyak kebutuhan prajurit untuk memenuhi pembentukan satuan baru. Artinya untuk diarahkan nanti mengisi satuan-satuan yang baru gitu Pak Heri ya. Baik Pak Heri, tanpa terasa 60 menit lebih ya. 60 menit lebih. Tapi rasanya pengen sih selalu bertanya dengan beliau karena kesempatan seperti ini jarang sekali. Karena bukan kenapa beliau aktivitasnya yang sangat tinggi dan sangat padat sekali. Tetapi paling tidak saya merasa senang sekali Pak Heri sudah mau berkunjung dan berbagi tentang informasi bahwa saat ini akan dibuka segera rekrutmen ya TNI AD untuk Tamtama. Jadi bagi adik-adik yang ada di rumah mulai sekarang persiapkan utamanya fisik dan dokumen-dokumen yang bisa langsung dilihat pada pendaftaran online begitu Pak Heri ya. Baik, mungkin Pak Heri di sesi penutup kita ada yang ingin disampaikan, silakan. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara kami, adik-adik kami yang berkenan bergabung mengabdikan diri dalam kedinasan prajurit Tentara Nasional Indonesia, khususnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat,
silahkan mendaftar di situs online resmi milik TNI. Di situ dapat lihat persyaratannya apa saja dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Tadi sekilas sudah saya sampaikan kepada adik-adik semua. Mungkin yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dalam rekrutmen menjadi seorang prajurit tidak ada sama sekali yang namanya pungutan biaya. Dan diharapkan apabila mungkin adik-adik berkenan mendaftar, mengabdikan diri menjadi seorang prajurit, apabila menemukan hal-hal seperti itu, dapat melaporkan kepada kami. Siapapun itu, silahkan laporkan kepada kami, Kodim 0403 OKU, khususnya di wilayah OKU, untuk dapat kami tindak lanjuti. Dan kami, Angkatan Darat, tidak pernah mengadakan ataupun melaksanakan pungutan biaya sekecil apapun terkait dengan rekrutmen prajurit kami. Demikian. Baik. Terima kasih pendengar sahabat sukses dan sahabat podcast Sukses Radio. Tampaknya bincang-bincang istimewa kita harus kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada lain dan kesempatan yang lain dengan tema yang berbeda. Saya Lili bersama dengan saya Letnan Kolonel Infantri Hari Feriawan Rumawatine, Komandan Kodim 0403 OKU. Undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.